wanita di Jambi kepergok warga saat mencopet pada kegiatan jalan santai. Pencopetan ini direkam oleh kamera warga. Sementara dua pelaku pencurian kendaraan bermotor menggondol motor warga yang ditinggal sebentar di depan rumah. Seorang wanita mencopet saat kegiatan jalan santai yang dilakukan dalam rangka semarak Hari Kemerdekaan RI ke-78 yang berlangsung di kota Jambi pada Minggu. Ulah wanita tersebut sempat direkam oleh seorang warga yang curiga akan gerak-gerik pelaku. Modus pelaku memanfaatkan kelengahan korban saat berada di tengah kerumunan warga. Terlihat jelas pelaku membuka tas korbannya lalu mengambil ponsel dan dompet korban. Bermodalkan bukti video yang ada, warga pun langsung menangkap pelaku dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Di hadapan polisi, pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang mengaku nekat mencopet karena terlilit hutang. Dua pencuri sepeda motor menggasak sebuah motor yang terparkir di depan rumah di perumahan Pondok Damai, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam. Motor korban yang dikunci stang sempat menyulitkan pelaku saat akan membobol kunci. Setelah berusaha beberapa kali, pelaku pun berhasil membobol kunci kontak dan langsung membawa kabur motor korban. Ditemui Senin siang, korban mengaku hanya meninggalkan motornya selama 5 menit saja. Ia sengaja memarkir motor di luar rumah karena ingin mengambil pakaian yang akan dicuci. Saat mendengar suara motornya menyala, ia sempat berlari keluar mengejar pelaku. Namun usahanya gagal. Dua pencuri sepeda motor beraksi di Jalan Simolawang Gang 2, Surabaya, Jawa Timur, Jumat lalu. Kedua pelaku datang berboncengan menggunakan motor. Mereka lalu mondar-mandir di sekitar lokasi kejadian. Saat situasi sepi, satu pelaku masuk ke tempat parkir sekolah dan membawa kabur motor. Menurut Ketua RW setempat, pencurian motor ini terjadi saat warga tengah sholat Jumat. Motor yang dicuri adalah milik jemaah yang sedang sholat Jumat. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Simokerto. Tim Liputan CNN Indonesia. Tim gabungan berhasil mengevakuasi seorang warga Borobudur, Kabupaten Magelang yang pingsan di atas pohon buah rambutan saat mencari pakan ternak. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang kernet mobil angkutan bahan bangunan pingsan usai tersengat aliran listrik tegangan tinggi dari kabel yang menjuntai di jalanan. Warga Dusun Wagian, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin sore digemparkan dengan pingsannya seorang lansia di atas pohon buah rambutan di belakang rumahnya. Proses evakuasi dari pohon setinggi 10 meter itu membutuhkan waktu hampir 2 jam. Tim SAR gabungan dari Basarnas Unit Siaga Borobudur bersama tim Damkar Kabupaten Magelang sempat kesulitan lantaran posisi korban berada hampir di pucuk pohon. Korban pun akhirnya diturunkan menggunakan tali. Usai dievakuasi, korban dibawa ke RSUD Merah Putih untuk menjalani perawatan medis. Diketahui kejadian berawal saat korban hendak mencari pakan ternak dengan memotong ranting-ranting pohon buah rambutan. Diduga kelelahan, korban pun pingsan dan tersangkut. Seorang kernet truk mobil angkutan bahan bangunan jatuh pingsan usai tersengat aliran listrik tegangan tinggi di Jalan Kafling Kacang, Karangbahagia, Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Dalam video amatir warga terlihat korban tergeletak tak sadarkan diri. Berdasarkan keterangan, awalnya korban berniat mengantarkan pesanan spandek ke proyek pembangunan permukiman. Namun naas, sampai di lokasi kejadian, material bangunan tersangkut kabel yang menjuntai ke jalanan. Korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi luka bakar pada kedua lengan akibat sengatan listrik. Sementara di beberapa bagian tubuh mengalami luka lebam akibat terjatuh dari atas mobil. Tim Liputan CNN Indonesia. Pasca tewas secara tak wajar seorang santri di Ponpes Tarbi Yatut Tolabah di Lamongan, Jawa Timur pada Jumat lalu, 17 santri sekaligus teman satu asrama dan satu kamarnya diperiksa Satreskrim Lamongan. Sementara di Sumatera Selatan, petugas dari Polda Sumsel berhasil meringkus 7 pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di salah satu SPBU di Kabupaten Oku Selatan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
17 santri yang masih di bawah umur dari Pondok Pesantren Tarbiyatut Tolabah Kranji, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Senin siang diperiksa unit Reskrim Polres Lamongan. Pemeriksaan dilakukan pasca santri meninggal dalam kondisi tidak wajar pada Jumat 25 Agustus. Diketahui dari hasil CT scan RSUD Sugiri Lamongan, ditemukan sejumlah luka di sekujur tubuh, terutama kepala, kemaluan, dan kedua kaki. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda Anton Krisbiantoro mengatakan kasus meninggalnya santri itu masih dalam penyelidikan dengan tahap pemeriksaan para santri lain yang menjadi teman satu asrama dan satu kamar. Petugas dari Polda Sumsel berhasil meringkus 7 pelaku kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU yang berada di Buat Sandang Aji, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Sebelumnya, petugas menerima laporan dari masyarakat jika SPBU itu menjual solar dalam jumlah besar hingga 350 liter kepada mobil tangki BBM yang dimodifikasi. Selain itu, petugas juga mengamankan 3 mobil tangki modif, barcode My Pertamina palsu, dan bukti pembelian solar yang dijual ilegal. Kini, para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Polsek Penjaringan bersama Polres Jakarta Utara menangkap 3 pelaku penyiraman air keras terhadap pelajar yang sedang pulang sekolah di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada 22 Agustus lalu. Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, Senin siang mengatakan ketiga tersangka merupakan anak di bawah umur yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP di Jakarta Barat. Dari pengakuan para pelaku, mereka mengatakan salah sasaran. Polisi pun kini masih melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.